Kembali kita membahas kasusnya Denada. Hingga saat ini Denada masih belum kembali ke Indonesia. Akan tetapi manajernya sudah memberikan kabar bahwa Denada berusaha untuk memberikan pengertian kepada anak perempuannya yang di Singapura untuk mengetahui bahwa ada kakak yang dia miliki atau ada kakak yang hadir di dalam kehidupannya, sebab selama ini kan anaknya tahunya tidak punya saudara. Juga mengatakan bahwa Reza juga akan mendapatkan warisan dan itu nanti akan disahkan di hadapan notaris. Intinya seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Apakah hal ini nanti akan bisa meredakan suasana antara Reza dengan Denada atau pengacaranya Reza dengan Denada? Seandainya memang hal itu terjadi, yaitu yang dimana Reza akan mendapatkan hak warisnya yang disahkan melalui notaris, ya kan? Apakah hal ini akan mendinginkan suasana seandainya hal itu terjadi? The wheel, ada roda berputar. Roda berputar ini bisa diartikan bisa lebih baik lagi atau malah bisa lebih parah lagi situasinya. Lebih menenangkan dengan adanya upaya-upaya untuk itu. Ada simbol The Hermit, seseorang yang membawa lentera yang ingin menerangi hatinya. Jadi bisa dibilang dengan niatan dari Denada ini untuk memberikan warisan kepada Reza yang disahkan oleh notaris, itu setidaknya akan membuat situasi menjadi lebih terang lagi, lebih tenang lagi. Nah, apakah hal ini memuaskan dari Reza? Apakah hal ini memuaskan dari Reza? Belum ternyata, karena di sini ada 7 tongkat, dimana itu kan masih wacana, ya masih wacana, belum real terjadi. Jadi dari Reza dan pengacaranya masih belum terlalu memikirkan hal itu. Apalagi Denadanya kan masih di luar negeri, anak dan ibu masih belum ketemu langsung. Kenapa dulu nggak ketemu dulu sama Reza, kok langsung ke luar negeri? Nah, inilah yang membuat kita tanda tanya. Tapi mari kita prediksi ya, kenapa setelah adanya pengakuan bahwa Reza adalah anak kandungnya, tidak ada pertemuan di antara mereka? Sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran Denada kala itu? Simbolnya orang jungkir balik, yang artinya Denada saat itu sangat down pikirannya. Setelah dia melakukan pengakuan itu, pikirannya sangat down. Ya, makanya dilambangkan jungkir balik ini, keterpurukan yang sudah dia hadapi. Mengapa sampai terpuruk seperti itu? Karena apa? Karena perencanaan masalah keuangan. Karena dia berpikir, saya harus bagaimana ini, dituntut 7M gitu. Terkait itu dia juga dipikirin juga terkait dari pembagian nanti pada anaknya Reza dengan Aisyah, ini juga ada dalam pikirannya. Jadi kebanyakan berpikir, pada akhirnya dia menghadapi pikiran-pikiran yang membuat terpuruk hidupnya, kayak depresi kayak gitu. Ya, di satu sisi dia dituntut 7M, di satu sisi ketika dia mengakui anaknya itu, Reza itu anaknya, pasti ada hak-hak Reza yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pembagian hak waris itu tadi, ya kan. Makanya di sini membuat dia puyeng pikirannya. Kemudian perasaanmu pada Reza bagaimana? Perasaannya pada Reza masih belum layaknya seorang ibu dan anak. Karena di sini disimbolkan sebagai pihak ketiga, yang artinya Reza ini kayak orang yang nggak terlalu dekat dengannya. Karena apa? Mereka udah berjauhan selama 24 tahun. Jadi kayak rasa keibuannya itu
ya mungkin kurang tumbuh ya. Harusnya ya tumbuhlah, tahu dia Resa itu anaknya ya toh. Kecuali kalau tidak tahu kemudian ujuk-ujuk bertemu, itu bisa saja rasa keibuannya masih belum ada. Tapi loh, sama Resa kan juga sering ketemu. Pasti dia akan melihat, memandangi Resa dan lain sebagainya. Tidakkah ada rasa terenyuh di dalam hatimu kala itu saat ketemu Resa? Ada simbol sukacita, yang artinya dia bisa dibilang biasa-biasa saja, dia bahagia saja saat ketemu dengan Resa. Tidak ada perasaan, oh anak ini kasihan, oh anak ini sangat perlu diberi bantuan atau diperhatikan, disayangi dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi dia lebih fokus dalam hidupnya daripada mikirin Resa kala itu. Kemudian juga terkait dari pekerjaannya yang membuat dia harus menutupi aib dari masa lalunya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Rasa keibuannya masih belum muncul dan tentunya itu butuh waktu. Ya kita doakan saja yang terbaik untuk Resa dengan Denada. Harapan saya semoga masalah ini bisa berdamai. Karena masalah ini kan masalah keluarga. Dan semoga dengan adanya upaya membagi atau memberikan warisan kepada Resa ini bisa membuat masalah ini menjadi tenang dan reda. Ya, apakah bisa berdamai? Kita lanjut ya. Apakah bisa berdamai masalah ini setelah adanya pembagian hak waris yang ditetapkan di hadapan notaris? Apakah ada perdamaian? Masih bersikap tegas di pihaknya Resa ini. Kenapa begitu? Karena masih ada kekecewaan yang dirasakan. Kecewa terkait apa? Terkait beban kesalahan yang semuanya dilimpahkan kepada Resa dan tim. Jadi masih ada perasaan kecewa kayak dari omongannya adik Denada yang Riko sama yang Muhammad ini masih membekas di dalam pikirannya Resa dan timnya ini. Jadi sekalipun ada woro-woro bahwa akan mendapatkan warisan dan ditetapkan di depan di depan notaris nantinya, tapi dari kubunya Resa ini masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ya. Jadi untuk berdamai ini agak-agak sulit sih. Agak-agak sulit karena sudah terlanjur jauh melangkah seperti ini. Andai kata saat mediasi dulu, tentunya hal ini juga akan lebih baik loh. Tapi kenapa Denada nggak mau melangkah kala itu? Nah, yang jadi pertanyaannya kan di situ, kenapa nggak melangkah padahal sudah dikasih kesempatan untuk melakukan pembicaraan? Tentunya ada kaitannya dengan 7M itu. Nah, mestinya saat mediasi itu kan 7M ya, memang 7M membuat geleng-geleng kepala dari kubunya Denada. Tapi upaya Denada untuk bisa bertemu anaknya nggak ada. Upaya dari Denada untuk bisa memberikan kepastian misalnya dapat warisan sekian dan ditetapkan ke notaris nggak ada. Upaya-upaya untuk itu dilakukan ketika dalam keadaan terpojok. Dan disinilah yang membuat dari Resa dan tim ini geleng-geleng kepala dan masih ada perasaan yang mengganjal atas ketidaktulusan dari Denada menyelesaikan perkaranya dengan anaknya ini. Seperti itu ya teman-teman. Tapi harapan saya ini kan masalah keluarga. Alangkah baiknya diselesaikan secara damai. Apapun itu, yang namanya nominal kan bisa dibicarakan, bisa diatur. Apalagi kalau Denada sudah ada keinginan untuk memberikan warisan kepada Resa. Ya kita support saja agar masalah ini bisa berdamai selekasnya.